Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apakah saudara mencintai Tuhan? Seberapa saudara mencintai Tuhan? Apakah seperti pujian anak kita tadi Ivana, bahwa aku tresno Yesus, jero banget. Nah, seberapa dalam cinta saudara kepada Tuhan? Firman Tuhan saat ini akan menyapa kita di dalam kitab Mazmur 1. Ya, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tentu kita tidak asing dengan lagu Aku Cinta Yesus. Ya, lagu ini diajarkan kepada anak-anak kita, bahwa lagu ini liriknya menarik, bahwa aku mencintai Tuhan dalam sekali. Atau dalam bahasa Jawanya, aku tresno Yesus. Jero banget. Itu menggambarkan sebagaimana kita mencintai Allah itu sangat dalam. Dan kedalaman cinta saudara kepada Allah itu dibuktikan, ditunjukkan dengan apa? Mazmur 1 menunjukkannya dengan mencintai Taurat Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan itu berarti Mazmur mengatakan merenungkannya. Bagaimana kita bisa merenungkannya kalau kita tidak membacanya? Ya, itu berarti bahwa ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, itu berarti kita membacanya. Dan ketika kita selesai membaca, bukan berarti ketika kemudian, oh ya saya sudah renungan. Banyak orang mengatakan, sudah renungan belum? Sudah. Loh, kapan? Tadi pagi. Bagaimana caranya? Berdoa, baca firman Tuhan, bernyanyi, doa, selesai. Itu merenungkan firman Tuhan. Oh, apakah cukup begitu? Apakah merenungkan Tuhan itu cukup hanya dengan kita membaca dan itu disebut sebagai renungan? Atau Mazmur 1 menyatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita membacanya mungkin pada pagi hari, sebelum kita mendasari segala aktivitas kita, maka sepanjang hari itulah menjadi proses merenungkan sabda Tuhan. Dalam bahasanya adalah, dalam bahasa Jawa disebutnya adalah njumbuhke. Njumbuhke pangandikanipun Gusti. Nah, terus pangandikanipun Gusti menika tentu perlu sangat dipun jumbuhaken wonten ing gesang padintenan. Artinya merealisasikan, mengaktualisasikan dalam perenungan sepanjang hari. Oh, hari ini aku mengalami apa ya? Oh, sesuai dengan apa yang hari ini saya dengar. Sesuai dengan apa yang hari ini saya baca dalam firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Nah, itu yang disebut dengan merenungkan berdasarkan Mazmur 1. Karena itu Mazmur 1 mengatakan merenungkannya siang dan malam. Jadi ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, itu menjadi dasar di dalam kita menghidupi firman ini sepanjang hari. Dan hasilnya apa saudara-saudara? Ketika saudara dan saya berhasil merealisasikan firman Tuhan itu, atau dalam bahasa Jawanya njumbuhaken pangandikanipun Gusti wonten ing gesang padintenan. Lajeng menapa ingkang
kita gayuh. Lajeng menapa ingkang saged kita panggihaken, lajeng menapa ingkang saged kita gondeli lan kita resepaken wonten ing gesang kita panjenengan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan di ayat yang ketiga menyatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Artinya kita bisa merasakan bahwa hikmat Tuhan itu memancar, bahwa berkat Tuhan dan hikmat Tuhan itu bagaikan aliran sungai yang terus menyirami. Kita mendapat pemahaman-pemahaman baru. Kita diberkati dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan ketika kita menemukan berkat itu, kita bersyukur. Ini loh yang dimaksud dengan firman Tuhan yang saat ini saya dengar. Ini loh yang kemudian dimaksud Tuhan dengan sabdanya. Dan itu mengalir setiap hari, Bapak Ibu. Dan yang menarik lagi, Mazmur juga mengatakan bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepian air itu bukan hanya mendapatkan aliran sukacita dan hikmat dari Tuhan, tetapi kemudian itu menjadi rema, tertanam dalam dirinya, tumbuh dan berbuah. Nah, di ayat yang ketiga, di sana dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu di luar kendali kita, sesuatu di luar rencana kita, terjadi, menimpa kita, kita siap, kita teguh, kita ditangguhkan melalui sabda itu. Dan ayat yang terakhir, di ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan mengatakan, yang tidak layu daunnya. Justru ketika ada persoalan, ketika ada masalah, boten ngantos nglukruh, boten ngantos pepes, tidak sampai patah semangatnya, tetapi tetap tegar dan kuat. Dan firman Tuhan ini mengatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Itu ketika firman itu kita hidupi, firman itu betul-betul menjadi rema, dan cinta kita kepada Tuhan betul-betul jero banget kepada Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Sungguh Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu. Kami belajar mencintai Tuhan dengan kedalaman hati kami. Kami belajar sebagaimana Mazmur 1 ini, bahwa ketika kami menghayati sabdamu, kami merenungkannya siang dan malam. Sungguh sabdamu, firmanmu menjadi rema yang hidup dan menghidupi kehidupan kami sepanjang hari. Karena itu ajarkanlah kami Tuhan, supaya firman-Mu itu betul-betul tertanam dalam lubuk hati kami, mendasari iman percaya kami, menghidupkan spiritualitas kami, sehingga sungguh kami hidup di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kami dikuatkan, kami diteguhkan, supaya kami tidak layu, terkulai, bahkan patah. Sebagaimana sabdamu, kami seperti ditanam di aliran sungai yang senantiasa memberikan kesegaran dan rahmat yang baru. Sebagaimana sabdamu juga, apapun yang kami buat itu berhasil bagi kami semua. Karena itu Tuhan, kami mau percaya pada sabdamu, kami mau bersandar pada firman-Mu, dan tumbuhkanlah firman ini Tuhan, hingga menghasilkan buah yang terbaik pada musimnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, ingatlah, cintailah Taurat Tuhan. Cintailah Tuhan dalam sedalam-dalamnya, dan renungkanlah firman Tuhan sepanjang hari ini, dan mari kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena justru dengan demikian kita akan mendapatkan rema yang senantiasa hidup dalam keseharian kita. Karena itu tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, tetap setia dan percaya kepada Tuhan Allah, dan ingatlah selalu, Tuhan
Yesus berkati saudara-saudara. Putih.